Yo, halo! Kali ini saya mau coba bandingin konsol game yaitu Sony PlayStation Vita atau PS Vita dengan handphone Android di kelas harga 2 jutaan. Ya memang agak aneh dan maksa bandingin konsol game sama handphone, dibilang kaum mendang-mending. Tapi sebenarnya ini bisa juga buat nambah wawasan, karena zaman sekarang ini dimana handphone udah bisa jalanin banyak hal termasuk main game pakai berbagai emulator. Jadi banyak orang juga yang banding-bandingin, mending beli apa, worth it yang mana, dan lain-lain. Ya semoga aja video ini bisa membantu ya. Oke, untuk handphonenya, ini kebetulan saya ada Realme 8i. Untuk sekarang, harganya itu sekitar 2,2 sampai 2,7 jutaan, tergantung memorinya. Kondisinya juga baru dan bergaransi resmi. Untuk spesifikasinya, pakai chipset MediaTek Helio G96 octa-core, GPU-nya Mali G57 MC2, RAM-nya 6GB, internal 128GB, layar 6,6 inch 1080x2412, IPS touchscreen 120Hz, kamera utamanya 50MP, jaringannya 4G, dan baterainya 5000 mAh. Sedangkan untuk PS Vita-nya, saya pakai yang model Slim, seri PCH 2000. Dengan harga sekarang itu sekitar 2,1 sampai 2,5 jutaan, tergantung kapasitas microSD dan kondisinya. Karena untuk kondisinya, ini bekas atau ada yang refurbished dan garansi toko. Ya karena PS Vita ini udah nggak diproduksi lagi ya yang barunya. Untuk spesifikasinya, pakai CPU ARM Cortex A9 quad-core, GPU-nya SGX 543 MP4+, RAM-nya 512MB, internalnya 1GB. Layarnya 5 inch 960x544 IPS touchscreen. Kamera utamanya masih VGA, jaringannya pakai Wi-Fi atau 3G model tertentu, dan baterainya 2210 mAh. Untuk media gamenya, PS Vita ini pakai semacam card. Tampilannya ini agak mirip sama SD card. Terus punya slot memori juga yang khusus PS Vita. Harganya itu mahal. Tapi tenang, sekarang PS Vita ini udah banyak yang pakai custom firmware atau CFW, soft mode juga, jadi kita bisa lebih mudah kalau pengen custom sendiri. Habis itu tinggal pakai SD to Vita dan microSD, itu udah bisa nyimpen banyak game di sini. Dan gamenya juga bisa didapat secara gratis, bahkan bisa langsung download di PS Vita-nya. Tapi tentunya ini versi tani ya. Nah, kalau di handphone, kita nggak perlu ribet, bahkan nggak pakai memori tambahan juga, saya rasa masih cukup, karena penyimpanan internalnya ini besar. Game tinggal cari dan download juga, nggak perlu CFW atau oprek-oprek segala macam. PS Vita sebenarnya masih kehitung mahal ya, karena ini barang udah lama, dan kondisinya juga bukan yang baru, jadi lebih tinggi resiko kerusakannya. Terus spesifikasi, jelas PS Vita kalah. Tapi memang PS Vita ini ditujukan untuk main game. Jadi antara hardware dan softwarenya udah didesain sedemikian rupa untuk main game. Dan gamenya juga jangan dianggap remeh nih. Nah ini yang bikin mikir lagi. Kalau game-game yang ada di PS Vita ini, khususnya yang populer atau eksklusif, saat ini belum bisa dimainkan di Android. Karena setahu saya belum ada emulator yang stabil. Dan mungkin alasan ini juga kalau sebenarnya susah untuk membandingkan handphone dengan PS Vita dari segi kebutuhan gamenya. Tapi kita coba bandingkan jalanin game dari konsol lain, misalnya PSP, yang mana di handphone bisa, di PS Vita juga bisa.
Hasilnya, untuk game yang terbilang berat, saya rasa di PS Vita ini lebih stabil FPS-nya. Kalau di handphone lancar juga sih, tapi masih ada frame drop di beberapa kondisi. Oh iya, ini tanpa ubah settingannya ya. PS Vita ini juga nggak di overclock segala macem. Dan untuk kontrol bawaannya ini pasti lebih enak di PS Vita. Kalau di Android kan tombolnya virtual, pakai touchscreen. Paling kalau mau lebih enak, ya modal lagi buat beli gamepad. Terus untuk game-game retro, ini sama-sama bisa dan lancar. Misal kayak PS1, terus Sega, Game Boy, dan lain-lain. Tapi di sini PS Vita ada keterbatasannya, yaitu nggak semua jenis konsol game bisa dimainin. Nggak kayak di handphone, yang punya banyak banget emulator konsol game lain yang bisa dimainkan. Misalnya kayak Nintendo Wii, 3DS, bahkan PS2. Ya walaupun nggak semuanya lancar juga sih, apalagi kalau udah termasuk yang berat. Belum lagi kalau di handphone bisa jalanin game untuk platformnya sendiri, yaitu game Android. Tapi PS Vita juga ternyata bisa mainin beberapa game yang ada di Android, atau diambil dari versi Android-nya. Ya walaupun itu hasil porting, bukan official, atau disebut homebrew. Contohnya ada GTA San Andreas, Bully, dan lain-lain. Ya memang itu bukan game asli Android-nya, dan nggak banyak juga game yang diporting. Tapi dari situ ternyata PS Vita masih kuat kok buat jalaninnya. Oke, dari game punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang bisa dimainin di PS Vita, tapi nggak bisa dimainin di Android, dan sebaliknya. Ini bisa jadi salah satu pilihan untuk beli. Tujuannya mau dipakai buat apa, dan buat main game apa. Terus untuk kebutuhan lain seperti fitur-fiturnya, walaupun PS Vita ini didesain buat game, tapi di sini kita juga bisa buat foto-foto, dengerin musik, nonton video, dan browsing. Ya walaupun udah jarang diperbarui nih aplikasinya. Sedangkan handphone itu lebih banyak fitur yang memang dibutuhkan secara umum untuk saat ini. Apalagi untuk aplikasinya yang banyak dan up to date. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya beli handphone lebih banyak kegunaannya. Terus dari segi spesifikasinya juga jauh, entah itu dari CPU, resolusi layar, memori, kamera, teknologinya, dan sebagainya. Handphone bisa lebih unggul ya. Ya balik lagi sih, tujuan kedua perangkat ini udah beda. PS Vita lebih ditujukan untuk main game. Kalau handphone selain bisa game juga, bisa untuk kebutuhan lainnya. Jadi umum. Tapi kalau emang tujuan belinya itu sama-sama buat main game aja, dilihat juga mau main game apa. Karena ada game yang bisa dimainin di PS Vita tapi nggak bisa di handphone Android, dan sebaliknya. Kalau memang gamenya ada yang sama-sama bisa dimainin di kedua perangkat ini, misalnya mau mainin game-game PSP, saya rasa PS Vita lebih unggul, karena dapat feel main game yang lebih nyaman, dan seneng aja gitu pas mainnya. Bahkan dibandingkan PSP, saya rasa lebih baik sekalian beli PS Vita aja, walaupun lebih mahal, tapi lebih banyak game yang bisa dimainin dibandingkan PSP. Ya intinya tergantung kebutuhan. Mau main game apa, senangnya kita main game di mana, dan tentunya tergantung budgetnya juga sih. Keduanya punya tujuan penggunaan dan sama-sama bagus. Oke, jadi itulah perbandingan antara PS Vita dengan handphone Android 2 jutaan. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.